Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya atas nama Heronisa dan rekan saya atas nama Sarnita P. Kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Teori Distribusi Islam. Yang pertama ialah pengertian distribusi. Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah penyaluran atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Menurut terminologi, distribusi merupakan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini juga disebut dengan distributor. Kemudian, di dalam ekonomi Islam, distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan. Yang pertama ialah distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan terdiri dari dua kata, yaitu distribusi dan pendapatan. Menurut KBBI, distribusi bermakna pembagian, penyaluran, dan pengiriman. Sedangkan pendapatan artinya adalah hasil kerja usaha, pencarian, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan adalah suatu usaha penyaluran dan pembagian hasil kerja usaha ataupun jasa dengan berupa uang atau harta kepada setiap anggota masyarakat. Adapun distribusi pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu bersumber dari tanah atau sejenisnya yang biasa disebut dengan sewa, dan bersumber dari tenaga kerja yang disebut dengan upah. Yang pertama ialah sewa. Sewa adalah kegiatan di mana orang membayar harga dan dapat menggunakan sesuatu yang ia bayar itu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Lalu yang kedua ialah upah. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan atas imbalan jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga kerja yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Sedangkan tenaga kerja adalah salah satu faktor dari produksi. Lalu yang nomor 2, setelah distribusi pendapatan ialah distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan ini merupakan realitas bahwa masyarakat beranggotakan itu berbagai jenis orang. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang terampil, dan ada yang tidak terampil. Oleh karena itu, secara alamiah akan terjadi yang namanya kesenjangan. Untuk itulah diperlukan yang namanya distribusi, agar kesenjangan ini dapat dipersempit, baik melalui distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan. Di dalam Islam, distribusi itu dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Salah satunya ialah zakat dan wakaf. Yang pertama, zakat. Zakat menurut bahasa artinya berkembang, berarti juga pensucian. Sedangkan menurut istilah, zakat memiliki dua makna, yaitu berkembang dan pensucian. Karena dengan mengeluarkan zakat menjadi sebab timbulnya berkah dan bersihnya pada harta. Tujuan utama dari zakat adalah membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang miskin dan melarat, sehingga tidak ada seseorang pun yang menderita dalam suatu negara. Dan zakat tersebut dikumpulkan dari orang-orang kaya yang kemudian dibelanjakan untuk orang-orang miskin. Hal tersebut sangat membantu dalam penyebaran kekayaan di dalam masyarakat. Lalu yang kedua ialah wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa, yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Sedangkan pengertian wakaf menurut beberapa para ulama fikih dapat disimpulkan ialah wakaf yang dikemukakan itu nampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama.
Secara umum, memang tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkret tekstual. Wakaf termasuk infak fisabilillah. Maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan tentang infak fisabilillah. Beberapa manfaat daripada wakaf ialah yang pertama, bermanfaat bagi kesejahteraan pribadi, dunia dan akhirat. Manusia saat lahir ialah seseorang yang miskin dan mati pun kembali menjadi orang miskin, dan semuanya berakhir kecuali 3 perkara. Nah, yang salah satunya adalah amal jariyah. Maka wakaf ini dapat menjadi sedekah jariyah yang berperan mengantar kesejahteraan dunia dan akhirat seseorang. Lalu yang kedua ialah bermanfaat bagi kesejahteraan keluarga, dunia dan akhirat. Ini bisa jadi menjadi wujud tanggung jawab sosial kita terhadap kedua orang tua, istri, anak-anak dan anggota keluarga yang lainnya. Lalu manfaat yang ketiga ialah pembangunan sosial. Wakaf bisa buka banyak peluang untuk membantu masyarakat. Dari profit wakaf sendiri, seseorang dapat membantu memberikan bantuan yang berharga bagi pendirian ataupun operasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan maupun masjid. Karena biasa kan yang terjadi di lingkungan masyarakat, ada biasa orang mewakafkan tanahnya untuk dibangunkan masjid. Seperti itu kira-kira yang menjadi manfaat daripada yang wakaf yang ketiga ini. Lalu manfaat yang keempat ialah membangun masyarakat sejahtera. Nah, jaminan sosial bagi si miskin dan jaminan keamanan sosial bagi si kaya. Wakaf ini dalam tahap yang makin baik menjadi wahana terciptanya kepedulian dan kasih sayang dari si kaya terhadap si miskin, sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik. Wakaf ini bisa diandalkan menebarkan manfaat di bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ialah dampak distribusi di dalam Islam. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam, diantaranya yaitu yang pertama, di dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dari bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menanggung barang-barang yang merusak masyarakat, misalnya minuman keras, obat terlarang. Lalu yang ketiga, negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok. Yang keempat, negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti sekolah dan rumah sakit. Jadi, inti dari teori distribusi Islami itu adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat, di mana semuanya itu diterapkan berdasarkan sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, kemaslahatan yang dimaksud ini ialah bersifat falah, di mana kemaslahatan secara lahir dan secara batin, secara rohani, jasmani, dunia maupun akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk lebih jelasnya dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Insya Allah kami akan menjawab dengan semampu kami. Sekian akhir kata kami ucapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.